Yo, halo semuanya, ketemu lagi di channel Kepler Anime. Sekarang Kepler Anime akan menceritakan seluruh cerita anime Slime Toshite 300 Nen. Namun, jika ada kesalahan dalam mengalurkan ceritanya, mohon dimaafkan. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian klik subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan video menarik seputar anime. Tanpa panjang lebar, yuk kita intro dulu guys. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Ajusa Aizawa yang baru saja reinkarnasi menjadi seorang penyihir abadi. Ajusa dulunya seorang pekerja kantoran, namun dia mati karena sibuk akan pekerjaannya. Dan pada akhirnya Dewi yang baik mereinkarnasi Ajusa menjadi cantik dan abadi. Hari pertama, Ajusa mendapatkan bekal dari Dewi, yaitu sebuah rumah di dataran tinggi. Dikarenakan ini kehidupan keduanya Ajusa ingin menjalani hidup santai dan tentram di dunia. Ajusa mengecek tempat tinggalnya. Di sana, saat di jalan, dia menemukan sebuah slime. Ajusa membunuhnya. Dan setelah itu, dia mendapatkan biji kristal. Tak lama setelah itu, dia menemukan sebuah desa yang bernama Flata. Ajusa mendaftar di sebuah serikat petualang. Di sana dia melakukan pengecekan dulu untuk daftar. Terus kristal tadi juga bisa dijual di sana. Dia juga mendapatkan info bahwa di daerahnya adalah wilayah yang damai, di mana tidak ada monster atau apapun, dan hanya ada slime saja di sana. Setelah itu, dia menjalani hidupnya dengan bersantai dan membunuh slime untuk mendapatkan uang untuk dia jajan. Dia melakukannya itu setiap harinya. Dan 300 tahun pun berlalu. Karena abadi, dia seperti moyang desa Plata. Dan pada suatu hari ketika dia menjual kristal slime, ia mengecek levelnya karena sudah lama gak dicek. Setelah dicek, levelnya itu sudah 99 dan dengan berbagai macam keahlian. Sontak membuat pelayan di sana kaget. Namun dia tidak sadar. Ajusa menuduh pelayan di sana untuk merahasiakan hal tersebut. Dia mencoba kekuatannya dan ternyata dia overpower, walaupun dia tak tahu apa-apa. Pada suatu hari, dikarenakan ada yang membocorkan rahasianya, dia didatangi petualang yang ingin menguji kekuatan Ajusa. Namun, mereka kalah telak. Dan juga naga yang jauh dari tempatnya meminta bertarung dengan Ajusa. Singkat cerita, setelah pertarungan terjadi, sang naga tak sengaja menghancurkan rumah Ajusa. Ajusa sangat marah dan dia minta ganti rugi. Naga tersebut ketakutan dan pulang untuk mengambil uang di tempatnya untuk ganti rugi. Dia menginap di desa sementara. Warga juga tahu bahwa Ajusa berhasil mengalahkan naga. Keesokan harinya, dia ditemui gadis bernama Laika yang ternyata dia naga yang kemarin. Dia membawa uangnya dan dia juga ingin menjadi murid Ajusa. Ajusa sempat menolak, namun dipikir-pikir Laika bisa juga disuruh untuk pekerjaan rumah. Jadi waktu luang dia akan banyak. Lalu Ajusa menerimanya. Laika juga membantu membangun rumahnya sampai-sampai jadi dan sangat bagus. Ajusa menyukainya. Lalu Laika menyarankan agar membuat sihir pelindung untuk desa Plata. Ajusa dibantu Laika untuk membuat hal itu karena itu ide yang bagus. Setelah itu, petinggi desa dan warga berterima kasih kepada Ajusa telah membuat hal tersebut. Namun Ajusa bilang tanpa Laika ia tidak bisa melakukan apa-apa. Pada siang hari, Ajusa mendapatkan tamu, gadis lolita kawaii yang mengaku dia adalah anak Ajusa. Namanya adalah Falva. Dia bilang bahwa adiknya yang bernama Salsa akan membunuh mamanya sendiri, yaitu Ajusa. Sungguh anak durhaka, jangan ditiru ya anak-anak. Intinya gini, mereka terbentuk dari jiwa roh slime yang dibunuh Ajusa.
dan terbentuklah mereka sebagai roh Slem sekaligus anaknya Ajusa. Si Salsa ingin membunuh Ajusa karena Ajusa tidak bisa membedakan Slem yang baik atau jahat saat membunuh Slem. Lalu Salsa pun datang. Dia melawan Ajusa menggunakan sihir buatannya yang bernama sihir penangkal penyihir dataran tinggi. Semua sihir Ajusa tidak mempan. Namun ketika Laika ingin menyerangnya, belum aja menyentuhnya, dia langsung pingsan. 痛い。ちょんちょん。あずさ様、この者は。 Setelah itu, Salsa meminta maaf kepada Ajusa akan hal tersebut. Dikarenakan ibu yang baik, ya walaupun dadakan, Ajusa menyuruh mereka untuk tinggal bersama layaknya keluarga. Pada suatu malam, ada seorang elf, si penjual jamu yang bernama Halkara. Dia ingin meminta tolong kepada Ajusa, dikarenakan dirinya diincar oleh iblis yang bernama Belzabut. Dikarenakan ketika Belzabut meminum jamunya si Halkara, dia sampai-sampai ingin mati. Dan maka dari itu, Belzabut mencarinya. Awalnya Ajusa menolaknya, karena di rumahnya terlalu ramai. Karena Halkara ngotot banget, akhirnya dia membantunya. Ajusa membuat pelindung di rumahnya agar aman, dan juga Halkara membantu Ajusa untuk mencari jamur dan tumbuhan obat, karena juga Halkara pandai tentang jamur. Namun ketika mereka istirahat, tak sengaja Halkara memakan jamur beracun yang efeknya membuat tubuh dia terangsang. Sampai-sampai ingin mengajak mantap-mantap dengan Ajusa. むしろしてください。断る。お願い。 Dan pada malam harinya, Halkara juga bilang bahwa Belzabut itu adalah iblis penguasa lalat. Entah kenapa Ajusa berpikir dikarenakan ada lalat di sana, dia berpikir itu Belzabut. Namun Halkara bilang tidak mungkin, itu hanyalah makhluk rendahan yang suka memakan tai kuda. Tebakan Ajusa pun benar. Lalat itu berubah dan dia adalah Belzabut yang sedang menyamar. Belzabut marah ke Halkara karena sudah ngomong itu dan ini. Di sana Belzabut ingin membawa Halkara. Namun dikarenakan dia seenaknya mengambil murid Ajusa, dia menolak dan mengajak duel. Ketika ingin berduel, baru saja mau dimulai, Belzabut tak sengaja terkena jebakan lalat dan membuatnya kalah. Setelah itu dia bilang ini hanya salah paham. Belzabut mencari Halkara karena dia ingin membeli jamunya. Tentang soal kemarin, Belzabut hanya memaksakan diri bekerja dan pada akhirnya membuat dia demam. Pada siang hari, Laika meminta izin untuk pulang kampung karena kakaknya akan menikah. Ajusa mengizinkannya dan dia juga ikut ke tempat asal Laika. Di sana dia diperkenalkan kepada ibu, ayah, dan kakaknya Laika. Dan tak lama setelah itu datanglah musuh bebuyutan yaitu naga biru yang ingin mengacaukan pesta di sana. Singkat cerita, pertarungan seru pun terjadi dan juga naga yang bernama Flator adalah musuh sejatinya Laika. Namun dengan Ajusa yang ingin kesehariannya damai, dia bisa membasmi semua naga di sana. Di sana juga kebetulan mereka bertemu Belzabut. Lalu mereka membuat perjanjian agar tidak ada lagi pertarungan antar naga. Dan perjanjian itu disaksikan oleh Belzabut dan penyihir tinggi yaitu Ajusa. Pesta pernikahan pun berjalan dengan lancar. Flator juga memberikan selamat kepada kakaknya Laika. Ajusa dan yang lainnya menginap sementara di resor pemandian panas di sana. Keesokan harinya, Halkara mencari lahan untuk pabrik barunya. Dikarenakan semua pegawai di pabrik Halkara takut karena adanya hantu bergentayangan di sana. Lalu setelah itu Ajusa memanggil Belzabut dan meminta bantuan untuk kasus ini. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pergi ke pabriknya Halkara. Ajusa dan Halkara sangat ketakutan, namun Belzabut dikarenakan dia iblis, ini hanyalah hal sepele baginya. Dan di sebuah ruangan, mereka menemukan sebuah hantu cilik yang bernama Rosalie. Mereka menyuruhnya untuk pindah ke tempat lain. Namun Rosalie, dia adalah hantu terkait, jadi tidak bisa keluar dari pabrik itu.
Setelah itu, Belzebub menyuruh Rosalie untuk merasuki tubuh Halkara agar dia bisa keluar dari sana. Setelah berhasil, mereka membawanya ke rumah. Namun setelah pulang, ketika Rosalie ingin keluar dari Halkara, dia tidak bisa keluar. Singkat cerita, mereka melakukan segala hal agar Rosalie keluar, namun tidak berhasil. Mereka mencoba lagi dengan membuat jiwa Rosalie tidur agar tubuh itu kembali lagi ke Halkara. Lalu Halkara dilempar ke sebuah bak air dingin, dan pada akhirnya Rosalie keluar dari tubuh Halkara, dan anggota keluarga Ajusa bertambah satu lagi, yaitu seekor hantu. Pada suatu hari, Ajusa diundang ke Tanah Iblis untuk menerima penghargaan karena sudah membuat perdamaian antar ras naga. Mereka berangkat dengan iblis paus yang besar dengan rumah di atasnya yang sudah disiapkan oleh Belzebub. Di sana juga mereka diperkenalkan dengan Pania dan Patla, seorang pelayan di sana. Dan Patla adalah ikan paus yang gede ini. Mereka suka bergantian sesuai shift. Setibanya di Tanah Iblis, dikarenakan acaranya besok, jadi mereka menemui Raja Iblis dulu. Ketika di singgasana Raja Iblis, mereka disambut iblis Lolita imut yang bernama Pekora. Namun, Halkara menyuruhnya untuk pergi dari sana. Kata Halkara, Raja Iblis akan mencincang mereka dan apalah gitu kalau gak buru-buru menemuinya. Dan tanpa disadari, ternyata tempat duduk raja kosong. Ketika menanyakan ke Belzebub, ternyata Raja Iblis itu ada di hadapannya, yaitu Pekora sendiri. Halkara langsung kaget dan tak sengaja kepalanya membanting Pekora. Setelah itu, Halkara akan dieksekusi, terus Ajusa dan lainnya ditahan. Lalu mereka mencari cara agar Halkara bebas. Pada akhirnya, Ajusa membuat ramuan dan menerobos masuk ke kamar Pekora. Tujuan dia adalah ingin membangunkan Pekora dengan ramuan itu dan menjelaskan semuanya. Namun ketika sudah sampai di sana, ternyata Pekora cuma pura-pura pingsan. Tak lama setelah itu, Pekora mengajak duel. Jika Ajusa menang, dia akan membebaskan Halkara. Lalu mereka bertarung. Singkat cerita, Ajusa menang. Lalu ternyata selama ini Pekora cuma menguji Ajusa saja. Dan apalagi Pekora pengen banget dimanja oleh Ajusa. Lalu singkat cerita lagi, Ajusa telah mendapatkan medali dari Pekora. Dan ternyata Laika dan Plator juga dapat. Setelah itu Pekora menyuruh Ajusa untuk membelai tanduk Plator. Karena nggak tahu apa maksudnya, akhirnya dia membelainya. Ketika di perjalanan pulang, ternyata Plator terus mengikuti Ajusa. Katanya ketika tanduk naga biru disentuh, berarti dia harus melayani tuannya. Pada akhirnya Plator tinggal di rumah Ajusa. Pada keesokan harinya ada rumor tentang penyihir dataran tinggi Gadungan. Ajusa tidak terima akan hal itu. Lalu Ajusa bersama Laika untuk mencari si Gadungan itu. Mereka mencari ke penjuru kota. Dan pada akhirnya mereka menemukan nenek tua yang mengaku-ngaku jadi penyihir tinggi. Di sana mereka mengejarnya. Ketika si nenek itu tertangkap, ternyata dia adalah seorang gadis yang menyamar menjadi nenek tua. Nama gadis itu adalah Eno. Ternyata gadis itu menjual obat-obatan herbal. Kata gadis tersebut, dia cuman bilang hanya ingin terkenal di seluruh penjuru dengan obat herbalnya. Dia menjadi penyihir tinggi cuman hanya untuk mempromosikan obatnya. Ajusa memaafkan gadis tersebut dan Ajusa juga memberikan saran untuk berjualan di pasar. Dan pada akhirnya Eno bercosplay dan menjual obat-obatannya di sana. Dan di sana juga produknya yang bernama pil mandragora sangat laris manis. Sepulangnya dari sana, Halkara mengadakan pesta jamur panggang di rumah Ajusa. Halkara membawa sangat banyak jamur, namun itu juga membuat Ajusa ragu akan hal itu. Soalnya Halkara sangat ceroboh, jadi takutnya ada jamur beracun yang tercampur di sana. Tapi Ajusa ingin percaya kepada Halkara untuk sekarang. Setelah itu mereka menikmati jamurnya. Tak lama setelah itu, Ajusa tak sengaja memakan jamur beracun yang membuatnya berubah menjadi loli. Halkara meminta maaf, lalu dia mencari penawarnya. Namun ketika sudah mencari begitu lama, dia tidak menemukan penawarnya. Dan dikarenakan Ajusa tiba-tiba jadi loli, orang-orang di sana sangat ingin menyentuh Ajusa, apalagi Belzebub. Belzebub mempunyai solusi untuk menanyakan hal ini kepada Pekora. Dan pada akhirnya mereka berangkat ke Tanah Iblis.
Ketika di sana, Pekora sangat senang karena Ajusa yang tiba-tiba mengeloli. Lalu setelah itu Pekora bilang, di tanah iblis ada yang namanya pohon kehidupan dan di lantai 108 atau di atas pohon itu ada sebuah apotek yang mempunyai obat segala hal macam penyakit. Ajusa berangkat bersama Pania dan Patla. Ketika sampai di sana, ternyata pohon kehidupan terlihat seperti sebuah wisata. Itu juga jauh dari yang dibayangkan Ajusa. Ajusa pikir pohon kehidupan itu adalah sebuah dungeon yang mengerikan. Singkat cerita, mereka melewati semua lantai-lantai di sana dan banyak macam hal di dungeon tersebut. Ketika sampainya di apotek, ternyata obat penawar Ajusa adalah pil mandragora, yaitu obat racikan Eno. Tak lama setelah itu, tak sengaja bertemu dengan Eno yang sedang mengirim obat pil ke sana, dan juga Ajusa dan yang lainnya capek melewati semua dungeon. Ternyata mereka juga bisa menggunakan naga untuk ke puncak seperti Eno. Singkat cerita, mereka pulang ke istana. Pekora menyuruh untuk memakan pil itu di hadapan semua orang. Ketika dimakan, karena tubuhnya membesar, pakaiannya yang kecil pun robek semua sampai setengah telanjang. Beberapa hari pun berlalu, festival tari desa Palta pun tiba. Ajusa juga ingin ikut serta membuat sebuah kafe yang bernama Kafe Tanah Penyihir Tinggi. Mereka mempromosikan kepada seluruh warga Palta. Ketika kafe dibuka, ternyata kafenya Ajusa sangat ramai. Sampai-sampai antriannya yang sangat banyak banget. Awalnya berjalan sangat mulus, namun lama-lama mereka kewalahan. Dan tanpa disadari datanglah bantuan, yaitu Belzabut. Dia ingin membantu Ajusa. Dan tak lama setelah itu Pekora, Pania, dan Falta juga ikut membantunya. Makin sini makin heboh saja. Di sana Kuku dan Plator menghibur pelanggan dengan musiknya. Dan juga Eno ikut mempromosikan obatnya. Singkat cerita, semuanya rebes. Lalu mereka menutup kafenya. Pekora, Pania, dan Falta juga pamit pulang. Dan keesokan harinya, Ajusa menjalani hidupnya seperti biasanya. Dan cerita pun selesai.